Selamat pagi saudaraku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu hari ini, sehingga kami dapat menghirup udara bebas, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini, Selasa 23 Juni 2020, tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sepatutnya umat manusia dihukum selamanya kalau kita hanya berpegangan kepada ayat yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 7b, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Akan tetapi dalam nats kita hari ini, oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini ada dua kata yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah kasih karunia, yang kedua adalah penebusan. Apa arti kasih karunia? Arti kasih karunia ialah suatu hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak, yang diberikan kepada orang yang tidak pantas, dan kepada orang yang berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hal yang kedua adalah penebusan. Apa arti penebusan? Kata penebusan, kata dasarnya ialah tebus. Biasanya sehari-hari dipakai adalah penebusan budak dengan harga yang sangat tinggi atau ada kos. Demikian juga kita umat manusia ditebus dari perbudakan dosa, ditebus dari lumpur dosa tanpa kos, gratis atau cuma-cuma, hanya dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, kita berhak memiliki hidup yang kekal. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi warga kerajaan surga. Kalau demikian halnya, apa respon kita terhadap kasih karunia Allah? Kami mencatat ada 4 hal. Yang pertama, kita
memiliki iman yang semakin teguh kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua adalah semua tindakan kita seturut atau selaras dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga adalah dalam hidup kita makin nyata gambar dan rupa Allah. Yang terakhir, yang keempat, menghadapi situasi dan kondisi sekarang, adanya COVID, PHK, gejolak sosial, kita hanya berlari kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus supaya Dia yang melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah itu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan melindungi kami dan ampunilah dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.